Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini adalah buku Ilmu Nasab, Istilah dan Metodologi, di mana buku ini dikarang oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Buku ini teman-teman cetakan tahun 2023 ya, artinya dikeluarkan pada tahun 2023 ya saat ini. Di mana buku ini mungkin untuk menjawab orang-orang yang mengatakan bahwasannya mungkin Kiai Haji Imaduddin itu bukanlah seorang ahli nasab. Tapi beliau mencoba mungkin, atau memang beliau paham, cuman tidak sepenuhnya diflurkan ke masyarakat bahwasannya beliau ngerti ilmu nasab. Buktinya ini beliau punya buku metodologi tentang ilmu nasab. Nah, dalam buku tersebut Kiai Haji Imaduddin ini melampirkan beberapa pembahasan. Ada 5 bab dalam buku ini, di mana bab pertama itu adalah tentang ilmu nasab, jadi pengertian ilmu nasab menurut agama Islam, dan nisbah ilmu nasab dengan ilmu sejarah. Nah, itu dibahas di bab pertama, teman-teman. Lalu di bab kedua di buku ini adalah pembagian tentang masalah secara pembagian nasab secara kualitas, itu dibahas. Jadi ada istilah-istilah ilmu nasab. Jadi yang pertama, bab pertama itu tentang ilmu nasab, bab kedua itu menjelaskan tentang istilah-istilah ahli nasab. Jadi ahli nasab itu punya istilah. Jadi seperti pembagian nasab secara kualitas, metode penulisan nasab, istilah-istilah penulisan kitab dan manuskrip nasab, terus istilah untuk anak dalam keluarga, tingkatan nasab, metode bernisbah bukan kepada kabilahnya, nama kabilah, nama-nama orang Arab, bila ada 2 nama yang sama dalam nasab, nama perempuan dalam nasab, itu juga dibahas, nggak luput dari pembahasan yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin dalam buku ini. Lalu di bab ketiga, teman-teman, di bab ketiga itu ada membahas tentang metode menetapkan nasab. Nah, di bab ketiga ini beliau konsen mengenai tentang metode menetapkan nasab ahli fikih dan ahli nasab, itu dibahas. Karena memang kemarin itu kan sepertinya ada gap atau perbedaan antara penetapan nasab menurut ahli nasab dengan ahli fikih. Nah, mungkin di sini beliau mengupas mengenai penetapan nasab menurut ahli fikih dan ahli nasab. Yang kedua, beliau juga membahas di bab ketiga ini tentang perkawinan, ikrar, bayyinah itu adalah bukti ya atau hujjah. Syuhrah wal istifadah juga dibahas di bab ini. Kitab-kitab nasab itu juga dibahas, artinya ada beberapa kitab nasab yang menjadi rujukan ya mungkin ya. Terus rekomendasi ahli nasab, teman-teman. Dan juga dibahas di buku ini di bab ketiga itu sifat yang harus dimiliki oleh ahli nasab dalam menetapkan nasab. Jadi memang sifat seorang nakib ya, sifat seorang ahli nasab bisa menetapkan nasab itu dia punya etika gitu. Sebagaimana seorang yang punya nasab itu juga punya etika. Orang yang menetapkan hukum tentang nasab, orang yang menetapkan nasab itu juga punya etika gitu. Nah, yang terakhir dari bab ketiga ini adalah membahas tentang kelengkapan ahli nasab dalam menetapkan nasab. Apa saja yang dibutuhkan oleh seorang ahli nasab di dalam menetapkan sebuah nasab seseorang. Di bab keempat dari buku ini, teman-teman, itu membahas nasab palsu. Nah, ini menarik ini. Sudah menarik di bab keempat ini, teman-teman ya. Nasab palsu. Ciri-ciri nasab palsu itu dibahas juga. Contoh-contoh penafian nasab oleh para ulama. Nah, ini juga dibahas, teman-teman ya. Jadi di bab keempat itu justru lebih banyak pembahasannya daripada di bab yang ketiga, di mana di bab keempat ini, teman-teman ya, sebagai saya sebutkan tadi itu ada nasab palsu, ciri-ciri nasab palsu, contoh-contoh penafian nasab oleh para ulama, Syekh Abu Hashim Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi Al-Amir
itu menafikan nasab kabilah Tabariyah di Mekah. Terus Naqabatul Ashraf At-Talibiyyin fil Alamil Islami itu membatalkan nasab keluarga Qatadah. Ahmad bin Sulaiman Abu Bakrah At-Turbani itu membatalkan nasab Ba'alawi. Terus Al-Syarif Murad Sukri membatalkan nasab Ba'alawi. Terus penulis sendiri yaitu Ki Haji Maddin Al-Bantani itu membatalkan nasab-nasab Ba'alawi. Terus yang terakhir dari buku ini adalah bab penutup, teman-teman. Teman-teman, kita masuk ke bab ketiga, metode menetapkan nasab. Metode menetapkan nasab ahli fikih dan ahli nasab ini. Coba kita perhatikan ya. Metode menetapkan nasab antara ahli fikih dan ahli nasab pada prinsipnya sama. Perbedaannya, ulama fikih umumnya hanya menetapkan nasab yang dekat, yaitu menetapkan seorang anak kepada ayahnya. Untuk keperluan fikih seperti menetapkan waris, wali nikah, dan sebagainya. Sedangkan ahli nasab ini, an-nasabah, selain menetapkan isbat nasab yang dekat, juga memperhatikan nasab yang jauh untuk keperluan penisbatan seseorang kepada kabilah yang diakuinya. Nah, penetapan nasab yang dekat oleh nasabah adalah untuk memasukkan dalam syajarah pohon nasab sesuatu kabilah, sedangkan menetapkan nasab yang jauh yang dilakukan oleh seorang nasabah biasanya untuk memverifikasi pengakuan seseorang atau sekelompok orang yang mengaku bernisbah kepada suatu kabilah tertentu. Untuk keperluan fikih, terkadang ahli fikih pun mengisbat nasab yang jauh dengan menggunakan metode para nasabah seperti untuk menetapkan Bani Hashim dan Bani Muttalib dalam masalah menerima zakat dan khumus 1/5 harta ghanimah, yakni harta rampasan perang yang di situ ada bagian untuk Bani Hashim dan Bani Muttalib ya. Dan metode menetapkan nasab itu ada 6. Jadi menurut kitab buku ini, metode menetapkan nasab itu ada 6, teman-teman. Jadi 1 perkawinan, yang kedua ikrar, yang ketiga bayyinah, yaitu kesaksian 2 orang muslim. Oh iya, jadi bayyinah itu saksi, teman-teman ya. Yang keempat syuhra wal istifadah. Yang kelima kitab-kitab nasab terdahulu. Dan yang keenam adalah rekomendasi ahli nasab, atau mungkin bisa dikatakan catatan ahli nasab pada sebelumnya ya. Nah, teman-teman sekalian, ini di dalam keenam metode ini beliau perinci satu persatu ya di dalam bukunya ini. Seperti masalah perkawinan itu ya, perkawinan sebagai metode menentukan nasab, artinya jika ada pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan ya, lalu mempunyai anak ya, maka itu bernasab kepada ayahnya gitu. Jika tidak ada pernikahan walaupun ya anak biologisnya, maka itu enggak bernasab kepada ayahnya. Ya, masalah ikrar itu pengakuan, teman-teman ya. Ikrar itu pengakuan seperti seperti Sunan Dalem itu kan dalam bukunya Serat Wasana kan begini, mengakui bahwasannya saya adalah anak daripada Sunan Giri. Sunan Giri itu putranya Maulana Yakub. Maulana Yakub putra daripada Maulana Ishaq, kan begitu. Ternyata setelah dalam Serat Wasana juga dijelaskan, ternyata Maulana Ishaq itu ketika bertemu dengan Sunan Giri di Malaka itu mengakui, kamu anaknya siapa? Kan dia kan ngaku begini, Tuan, saya ini enggak kepaten obor, istilah beliau begitu. Kanjeng Sunan Giri mengatakan, saya kepaten obor, saya enggak tahu leluhur saya. Yang tahu saya adalah putra dari Pangeran Wali Lanang, putra dari Maulana Yakub yang dikenal dengan Pangeran Wali Lanang. Nah, setelah tahu bahwasannya Sunan Giri itu adalah putra Yakub Pangeran Wali Lanang, langsung Maulana Ishaq itu mengatakan begini, oh kamu itu masih cucuku, ladalah kamu ini cucuku, putranya Wali Lanang toh. Nah gitu. Nah itu namanya pengakuan, teman-teman, itu ikrar namanya. Jadi teman-teman ya yang pengen memiliki buku ini, silahkan langsung download di websitenya Ki Haji Maddin, yakni www.nahdlatul ulum ya. Langsung aja
ketik di situ nanti tampil. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.